wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo Sobat FDK TV, berjumpa lagi dalam channel YouTube kita FDK TV, Dakwah Kreatif Milenial. Dan kali ini kita tidak hanya berdua ya. Iya betul. Yang pastinya FDK TV akan mengundang narasumber yang sangat kece-kece. Dan kali ini podcast kita membahas tentang hal yang lagi banyak diperbincangkan nih Kak Dea, yaitu tentang Pilkada Sumut 2024. Dan pada podcast kali ini pemirsa, kami telah mengangkat tema yaitu tentang menakar peluang kepemimpinan anak muda dalam Pilkada 2024. Dan Kak Dea, pembahasan kali ini kayaknya kurang afdol nih kalau kita nggak bahas sama ahlinya langsung nih. Dan pemirsa, kita sudah mengundang dua narasumber yang hebat dan luar biasa. Langsung saja kita sapa, yaitu yang pertama ada Bapak Raden Denny Admiral. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Raden ini merupakan pengamat politik UISU sekaligus wakil dekan 2 FISIP UISU. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi perjalanan dari rumah ke sini gimana, lancar ya Pak? Lancar, amin. Alhamdulillah. Apalagi ini masih suasana Idul Adha, pastinya harus tetap semangat ya Pak. Semangat. Dan istri tadi banyak masak di rumah ya Pak ya? Banyak. Dan juga ada sumber kita yang kedua, yaitu Bapak Taufik Hidayah Tanjung. Halo Bapak. Halo Dea. Sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Doktor Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sumatera Utara. Iya, betul. Mahasiswa juga sama ya. Iya, Benar, mahasiswa ya Pak ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Iya. Nah Pak, jadi kan kita ini mengangkat tema tentang menakar peluang kepemimpinan anak muda dalam Pilkada 2024. Nah, menurut Pak Raden dulu nih, maksudnya dari menakar peluang kepemimpinan anak muda dalam Pilkada 2024 ini gimana sih Pak, menurut pandangan Bapak? Ya sebenarnya sekali lagi terima kasih ya kepada FDK TV ya, udah mau ngajak diskusi ya dalam kegiatan apa nih? Podcast ya, menakar peluang anak muda ya di Pilkada serentak 2024. Menurut saya mungkin ini kesempatan yang bagus yang perlu diambil lah ya untuk kita, mungkin khususnya di Sumatera Utara ya, untuk bisa dalam artian mendudukkan lah ya anak-anak muda sebagai contoh lah ya, contoh generasi pemimpin yang mungkin ya jadi apa juga sama zaman sekarang gitu. Karena kalau bicara apa ya, data bicara data 2023 2024 semalam itu jumlah pemilih yang khususnya anak muda itu cukup besar. Nah, gitu. Itu kan jadi apa juga ya, sumber juga ya untuk kita melihat bahwa memang potensi peluang anak muda itu untuk jadi pemimpin khususnya di Sumatera Utara atau di kabupaten kota Sumatera Utara itu cukup besar. Sekitar hampir 60% itu. Dari jumlah pemilih kita di Sumut itu sekitar 10 juta lebih, 800 gitu. Jadi sekitar 60% itu pemilihnya itu anak-anak muda. Itu pertama dari potensi suara. Potensi yang kedua mungkin di masa inilah banyak sebenarnya kalau bicara aturan. Ini plus minus ya, kalau yang dia bicaranya tidak mendukung putusan MK ya itu silahkan gitu kan. Tapi di putusan MK kemarin kan ada juga diskusinya ya terkait Gibran yang mewakili mungkin kalangan anak muda ya, gen apa? Gen Z dia, Gen Z, bukan Gen X dia kan. Terus yang kedua itu putusan MA ya kan, yang memberikan peluang juga ya kan bahwa boleh warga negara Indonesia yang mungkin belum berusia sekitar 35 atau 30 tahun itu boleh. Jadi dari segi aturan anak muda dikasih peluang, dan dari segi suara anak muda ini punya banyak potensi untuk bisa menang gitu. Oh iya. Itu mungkin. Kalau dari Pak Taufik gimana nih Pak, menurut Bapak? Iya, kalau dari saya hampir sama ini.
grogi saya ini berdampingan sama guru saya ini kan. Beliau ini benar-benar apalah pengamat politik, pakar politik yang malang melintang lah kan, pengalamannya banyak. Jadi saya sedikit agak grogi nih kan, tambah lagi ruangannya dingin nih kan begitu. Ya peluang, menakar peluang hari ini memang Pilkada 2024 ini adalah momentumnya anak muda. Momentumnya anak muda. Hari ini anak muda harus mengambil ruang, ambil kesempatan, ikut serta. Karena apa? 2045 yang katanya cita-cita negara kita sebagai generasi emas harus dimulai sekarang. Optimis. Karena kan gaya politik anak muda ini dia berbeda. Gaya politik anak muda ini riang, gembira, menawarkan hal-hal baru yang banyak diterima, juga tadi dijelaskan oleh Bang Raden. Salah satu support sistemnya itu adalah pemilihnya yang hari ini itu hampir mencapai 60% ya Bang ya. 60% itu adalah anak muda gitu. Anak muda. Jadi support sistem mereka itu untuk bertarung itu sudah kuat. Makanya 2024 ini mereka harus manfaatkan situasi ini untuk siap bertarung, untuk siap mendedikasikan dirinya ya untuk kabupaten kota masing-masing ataupun di provinsi masing-masing itu. Karena hal ini sudah dimulai pada pemilihan presiden kemarin. Salah satu wakil presiden kita yang terpilih itu adalah anak muda. Itu membuktikan kekuatan anak muda itu cukup solid itu. Jadi kan Pak, tadi kan Bapak Hidayat Tanjung kan bilang tentang generasi emas gitu kan, yang dimulai dari anak muda zaman sekarang. Jadi menurut orang Bapak itu bagaimana Pak caranya supaya kita itu bisa membangkitkan anak muda itu sebagai motivasi untuk kedepannya itu untuk menimbulkan generasi emas tuh bagaimana Pak? Saya. Generasi muda itu ya harus terlibat langsung, baik sebagai aktor ataupun sebagai pendukung. Mungkin ada beberapa orang lah ya yang hari ini sudah muncul namanya yang siap bertarung. Ada di beberapa kabupaten kota yang juga masuk incumbent. Kalau di Labura itu ada Bang Hendrianto Sitorus, beliau juga mahasiswa kita kan gitu. Di Langkat itu, di Binjai itu ada Bang Rizky Stepu. Terus ada beberapa tokoh-tokoh muda lagi yang hari ini diberikan amanah menjadi kepala daerah. Wali Kota Medan, Bang Bobi Nasution. Ini kan salah satu hal yang sudah ditunjukkan bahwasanya anak muda itu mampu memimpin itu. Dan ini harus diperkuat dengan sistem dan memberdayakan anak-anak muda seperti kita, kalian lah ini kan diberdayakan. Kalau tidak masuk dalam sistem pemerintahan, kita juga menjadi social control, tapi social control yang membangun. Hari ini anak muda harus terlibat aktif itu. Ya namanya pemerintahan harus ada social control. Anak muda dikontrol anak muda. Jadi kan cara permainan anak muda ini kan berbeda. Kalau saya selalu bilang, politik anak muda ini harus riang dan gembira gitu. Jadi tidak ada lagi bicara isu sara, tidak ada lagi bicara money politik. Ini kan metode-metode politik yang usang. Harapannya ketika anak muda yang bertarung, ketika anak muda yang menjadi tim, hal-hal seperti ini sudah tidak laku lagi. Yang bertarung adalah ide gagasan. Bagaimana menciptakan target-target kita 2024 itu tercapai. Generasi emas, itu dia. Ya begitu ya Pak. Jadi seperti yang kita tahu nih kan Pak, pada Pilkada 2024 ini kan ada 4 pasangan calon yang akan maju dalam Pilkada nanti nih. Dan semuanya itu pernah menjabat, terus juga ingin menjabat lagi di tahun ini menjadi gubernur gitu Pak. Jadi menurut pandangan Pak Raden nih, apakah kira-kira mereka tuh cocok nggak menjadi calon gubernur, atau ada yang lebih pantas nggak Pak dari 4 calon tersebut sekiranya untuk maju menjadi calon gubernur ke depannya nanti? Kira-kira siapa 4 calonnya? belum nampak ini dia. Kan dapatkan pernah Pak dengar gitu kabar-kabarnya, isu-isunya gitu kan, kayak misalnya Pak Bobi Nasution mau mencalonkan jadi gubernur, Pak Edi Ramayadi, baru Pak Musa Rajiksa, terus ada Pak Nixon. Ya. Kira-kira dari 4 calon ini mana yang sekiranya ini cocok untuk maju menjadi gubernur Sumatera Utara ke depannya Pak? Ya kalau saya mungkin berpikir 4 orang ini cukup kompeten ya jadi calon ya.
jadi calon gubernur, dan mereka ini kan punya pengalaman banyak juga ya dalam artian berpolitik di tingkat Sumatera Utara. Tapi kalau bicara tema kita, kalau yang anak muda kan tinggal 2 lah itu berarti kan. Pak Bobi sama Pak Musa Rajeksa. Tadi malam dapat informasi Partai Golkar udah ngasih mandat ini sama Pak Bobi. Jadi tinggal Pak Bobi lah yang dikasih mandat Partai Golkar untuk maju mengikuti kontestasi pemilihan gubernur Sumut 2024. Jadi Pak Musa sebagai ketum Golkar Sumut sudah sudah menjadi tim pemenangan ini untuk Pak Bobi supaya bisa jadi gubernur Sumut. Gitu. Jadi untuk tema podcast kita mungkin sudah merujuk satu lah ini kan. Jadi namanya Pak Bobi aja jadinya. Kalau Pak Edi sama Pak Nixon, saya pikir mereka ya punya kompetensi. Jadi apa? Cuman kalau bicara anak muda yang terwakili tinggal Pak Bobi. Tinggal Pak Bobi. Selain dari yang Pak Bobi itu Pak, ada nggak Pak menurut Bapak kan peneliti politik ya kan? Ya pastinya selain Pak Bobi ada nggak Pak generasi muda yang pernah berpolitik tapi dia nggak mau mencoba ini pilkada? Ya sebenarnya anak muda ini punya potensi semua untuk maju sebagai pemimpin gitu. Saya juga ya Bang ya? Siap. Amin. Maju. Hanya saja memang mungkin mekanisme proses untuk maju menjadi calon itu kan banyak tahapan gitu. Anak muda kadang-kadang berpikirnya kan simpel-simpel aja. Kalau terlalu rumit dia nggak mau ngikutin. Nah gitu. Jadi agak sedikit tertinggal bahasanya daya tahan anak muda dibandingkan orang-orang yang mungkin sudah senior gitu. Mereka kan sudah mapan, tahan lama. Kalau anak muda kan nggak mau terlalu. Tapi kalau ide, kalau gagasan, kalau mental semangat, anak muda yang paling di depan sebenarnya. Tapi karena mungkin sistem prosesnya mungkin terlalu masih agak dianggap ribet sama anak muda, makanya anak muda agak sedikit narik diri nih dari kontestasi pilkada serentak ini. Tapi kalau mungkin aturannya, sistemnya itu mungkin dibuat lebih sederhana, mungkin lebih banyak lagi calon yang akan muncul. Saya pikir dari UIN aja, kalau kita bicara orang cerdas, orang pintar, anak muda banyak di UIN. Apalagi kampus-kampus yang lain gitu. Apalagi Sumatera Utara, dari zaman kemerdekaan sampai zaman sekarang, anak-anak Sumatera Utara pasti ada 1, 2, 3 orang yang mungkin hadir di Republik ini, mungkin jadi menteri, mungkin jadi duta besar. Itu membuktikan bahwa sumber daya di Sumatera Utara ini, daya saingnya itu sebenarnya bukan hanya kualitas lokal, tapi bisa juga jadi kualitas nasional ataupun internasional. Nah, gitu. Khususnya anak-anak muda. Pebulu tangkis yang kecil, Marga Ginting, Anthony. Nah, itu salah satu pebulu tangkis dunia itu yang cukup andal. Jadi kita kan nggak kurang kualitas sumber daya kita. Kalau Sumut ya, kalau Sumut, saya pikir tadi cuman mungkin hanya sistem dan proses ini yang mungkin terlalu dianggap ribet sama anak muda. Anak muda kan nggak mau, dia kan mau ringkas. Yang penting tujuan tuh nyampe. Gitu. Kayak kemarin diskusi juga sama kawan-kawan. Ini kalau tadi pertanyaannya ada 4, saya bagi 2 kelompok. Satu kelompok Bobi sama Musa Rajeksa, satu kelompok Edi Rahmayadi sama Pak Nixon. Ini antara menjaga masa depan sama meraih masa depan. Kelompok muda ini saya anggap yang meraih masa depan. Tapi kelompok-kelompok yang senior ini saya anggap yang menjaga masa depan. Semuanya baik Bang ya? Baik. Jadi Pak, di antara yang kedua itulah, antara menjaga masa depan sama meraih masa depan, itu yang mana itu Pak? Yang paling punya potensi, punya semangat. Jebakan itu Bang. Meraih masa depan. Anak muda itu pasti lebih punya motivasi dan semangat untuk menggapai masa depan. Kalau yang senior-senior kan dia hanya menjaga masa depan ini supaya seperti apa yang dia bayangkan. Gitu. Jadi tingkat motivasinya atau daya juangnya standar aja dia. Kalau anak muda mungkin bisa lebih optimal, bisa lebih jauh lagi ke depan. Gitu. Tapi Pak, kenapa Bapak bisa berpikir kalau yang senior itu menjaga masa depan, nggak mau dia meraih? Yang senior ini kan pernah jadi anak muda. Ya kan, sewaktu dia muda, dia punya mimpi, punya masa depan. Inilah yang sekarang dia raih. Nah, sekarang bagaimana dia menjaga
supaya anak dia atau anak-anak muda itu bisa seperti dia. Jadi dia jaga mimpi dia seperti yang bayangkan dulu. Jadi stuck di situ dia. Sampai di tingkat dia aja. Tapi kalau anak muda yang sekarang, itu dia kan punya mimpi banyak dia. Yang bisa melewati mimpi yang senior sekarang. Nah, gitu. Dan saya pikir ya nggak ada salahnya juga mengikhlaskan semangat atau perjuangannya sama anak-anak muda. Kalau yang senior dia cukup mendampingi, menjaga, mendorong. Makanya kalau Prabowo Gibran itu saya anggap apa ya, paduan yang sempurna gitu. Satu sisi dia di situ menjaga masa depan, satu sisi dia kader anak muda untuk meraih masa depan. Saya anggap itu pemimpin yang paket komplit ya, Pak. Paket komplit ya. Berarti cocok lah rasanya Cocok. Pak ya nomor 2 ya. Cocok. Tapi Pak, kan banyak nih pandangan orang kan kalau misalnya waktu presiden kita nih kan umurnya bisa kita bilang cukup muda nih ya Pak. Kan banyak orang berpikir masih ada yang di atas, kenapa harus yang muda ini yang maju gitu Pak menjadi calon wakil presiden kita nih. Dianggap kurang berpengalaman Iya, gitu ya. kurang berpengalaman karena masih muda gitu Pak. Kalau nggak dikasih kesempatan, kapan anak muda bisa punya pengalaman? Yang kedua, sejarah banyak mencatat di dunia ya. Makanya kita kalau bicara Indonesia itu nggak bisa hanya bicara ansi Indonesia, kita harus melihat perkembangan di dunia. Ya sudah banyak presiden atau perdana menteri yang ada di dunia itu ya memang mewakili generasi muda karena memang zamannya dia, gitu. Eranya sudah menuntut anak-anak muda yang bisa tampil ke depan gitu. Orang-orang senior yang kita anggap sudah sepuhnya hanya menjaga dan mendorong aja nih anak-anak muda supaya bisa tampil. Kesempatan itu yang sebenarnya hari ini harus kita raih sebagai anak-anak muda yang mewakili yang kalian bilang tadi Gen Z, Gen X gitu. Karena dunianya sudah cepat, sudah maju perputarannya gitu. Dan hari ini kan jejaring, wacana, pemikiran, ide, gagasan itu kan yang ada di kelompok-kelompok anak-anak muda gitu. Teknologi lagi ya Bang? Iya, itu salah satu dari perubahan cepat tadi. Oh, jadi salah satu manfaatnya anak muda yang maju itu agar pemikiran kita yang apalagi orang tua masih kuliah ini bisa jadi lebih maju gitu Pak. Apalagi tentang teknologi ini kan pasti anak muda yang lebih paham, bukan orang-orang yang terdahulu gitu ya Pak. Kita sebenarnya tidak membenturkan antara pemahaman orang tua sama pemahaman anak muda. Gitu. Tapi kalau saya saran tadi senior-senior atau sepuh-sepuh ini hanya ngasih kesempatan sama mendorong aja nih anak muda biar bisa lebih bangkit lagi ke depan. Jadi kan banyak nih Pak anak muda yang memiliki potensi nih kan Pak. Jadi bagaimana sih agar mereka yang memiliki potensi ini, anak muda yang memiliki potensi ini bisa mau Pak maju untuk mengikuti pilkada nih terkhususnya, biar mereka nggak minder gini dengan orang-orang yang udah sepuh-sepuh nih Pak, karena mereka kadang-kadang kan kurang yakin nih sama diri mereka gitu Pak. Jadi tipsnya gitu buat anak muda yang agar mau maju. Ya sebenarnya tadi partai politik kan sudah buka rekrutmen ya untuk masyarakat yang ada di Sumatera Utara lah ya, mau ikut di pilkada daerah tingkat 2 ya, kabupaten kota atau maupun pilkada untuk provinsi. Itu kan ngasih kesempatan tuh partai politik. Jadi silakan aja anak-anak muda yang punya potensi mendaftarkan diri gitu. Dan memang hari ini ya kalau bicara apa, anak muda jangan alergi sama politik. Nah, kalau kami bicara politik itu bicara cara dia. Bicara cara siasah gitu kan, kalau bahasa apa siasah dia. Jadi bukan suatu yang haram, bukan suatu yang harus ditakuti. Jadi cara kita kalau dalam konteks apa ya, tadi udah dibilang dianggap politik. Jadi di masyarakat menganggap politik itu jelek atau kotor atau apa. Sebenarnya bukan politik, itu cara aja, cara mencapai tujuan yang mungkin dianggap orang itu tidak sesuai. Tadi sampaikan nama Pak Taufik tadi, kalau anak muda tadi kalau bisa hadir di semua lini kan. Kesempatannya karena memang lagi masa yang banyak, potensinya juga cukup oke. Ya kalau kita mau memperbarui apa ya dalam artian paradigma atau cara pandang masyarakat tentang politik, ya anak muda harus ngisi semua lini yang namanya politik tadi. Ya karena politik ini juga momentum kan Bang. Politik ini momentum, jadi ya anak 2024 ini momentum yang sangat tepat gitu. Jadi ketika anak muda
yang ingin mendedikasikan dirinya, ini momentum yang pas. Mereka harus melihat momentum. Apa? Support sistemnya sudah jelas. Hari ini pemilih tadi kan sudah jelaskan Bang Raden, hampir 60% itu anak muda. Jarang lah anak muda itu nggak milih anak muda kan gitu. Artinya ini kan potensi yang cukup besar, momentum yang pas. Bagaimana lah mereka memanfaatkan momentum ini untuk maju gitu. Jadi anak muda nggak boleh minder gitu. Karena mindset berpikir mereka itu kan sangat dibutuhkan untuk perkembangan politik bangsa ini gitu. Soekarno kan pernah bilang, ingat apa yang sampaikan Soekarno enggak? Beri satu apa Pak? Beri 10 pemuda akan kurubah. Kan dia itu dia. Kuncinya di situ. Iya. Sejarah tadi ya Bang, sejarah ya Bang. Itu. Nah Pak, tadi kan kita pernah mendengar nih kan Pak, kalau misalnya anak muda nih, salah satunya itu adalah Pak Bobi Nasution. Kan kalau misalnya dia menang nih, maju menjadi gubernur, kan banyak orang berkata, Pak Bobi ini menantunya presiden gitu kan Pak. Makanya Pak ini kan pernah ngasih statement katanya, jangankan menantu presiden, bahkan malaikat pun menantu malaikat pun bisa dilawan gitu kan Pak. Menurut Bapak nih, gimana nih tentang pernyataan tersebut? Ya sebenarnya anak muda emang tidak lepas dari pengaruh orang tuanya kan gitu kan. Anak muda pasti lebih dekat sama orang tuanya, dan orang tua yang baik tadi pasti kepingin anak-anaknya tuh pasti lebih besar, lebih mungkin lebih berprestasi daripada orang tuanya kan. Itu pasti semua orang tuh pasti anggap gitu. Termasuk mungkin privilege untuk Pak Bobi Nasution yang dimiliki dia sebagai menantu Presiden Jokowi. Itu kan pas kebetulan aja, dia nggak pernah mimpikan itu, pas kebetulan dia jalan hidupnya, proses dia dapat. Dan hari ini banyak orang berpikir, banyak orang mungkin menilai gara-gara dia menantu presiden jadi dorong jadi calon gubernur. Itu kan privilege dan keuntungan dia itu sebagai anak muda. Dan di satu sisi ada pemikiran ya dari beberapa calon, mungkin calon gubernur, mungkin Pak Edi salah satunya, menilai bahwa privilege yang dimiliki Bobi itulah yang mungkin jadi peluang dia menang, sehingga dia sampaikan bahwa jangankan menantu presiden menantu malaikat. Kalau kita anggap dari sisi apa ya, psikologinya dia sudah kalah sebenarnya, gitu. Sudah kalah, sudah kalut dia, sehingga ngasih statement yang panik dia, panik. Dan yang kedua itu contoh buruk dari orang tua gitu, untuk mendidik anaknya menjadi seorang politisi yang baik lah gitu. Itu contoh buruk yang mungkin nggak bisa mewakili pemikiran orang-orang tua yang lain harusnya gitu. Karena kata-kata pemikiran itu tidak harusnya disampaikan gitu. Malah sebenarnya harusnya dia dukung itu anak-anak muda yang memang mau maju gitu. Dia kasih contoh pertarungan yang fair itu cemana, berpolitik yang baik itu cemana, bukan panik karena takut kalah gitu. Itu nggak baik sebenarnya. Tapi mungkin itu psikologi mungkin orang panik yang seakan-akan nanti kalau bertarung sama Bobi dia kalah. Jadi statement itu keluar secara tidak sadar mungkin, yang disampaikan orang tua yang harusnya jadi contoh sama panutan untuk anak-anak muda dalam memimpin atau berproses dari segi politik. Mungkin saya seperti itu pendapat. Kayaknya dia ingin membangun perspektif bahwasannya ketika nanti dia maju kalah itu karena menantu presiden, bukan karena anak mudanya gitu ya Bang ya. Jadi dia karena sudah memprediksi dia bakal kalah, makanya dia langsung melindungi dirinya dengan statementnya bahwasannya lawan kita ini menantu presiden gitu ya Bang ya, bukan karena punya kualitas. Oh gitu, luar biasa Bang Raden nih. Ya seharusnya dia bangun aja sistem dia, bangun aja promosi kampanye dia. Kalau emang dia yang terbaik, mungkin anak-anak muda di Sumatera Utara yang 60% tadi pasti akan mungkin memilih dia. Cuman kalau statement yang kita anggap tadi harusnya tidak keluar dia keluarkan, malah tadi bisa saja anak muda yang pertama tertarik sama Pak Edi malah sebaliknya tidak akan memilih Pak Edi. Jadi seharusnya kita hilangkan ya Pak pikiran-pikiran kita, oh Bapak ini menang karena dia menantu presiden, pasti udah fix nih yang menang Bapak bakal Pak Bobi nih karena dia menantu presiden. Belum tentu begitu ya Pak. Belum. Potensi Potensi dari Pak Bobi tersendiri. Ya kita minta juga generasi muda sampaikan juga pemikiran ide cerdas. Siapapun calonnya kita sampaikan gitu.
kita dampingi seperti tadi Pak Taufik bilang, dijaga, dirawat, ya agar muncul calon pemimpin yang akan datang. Dan keterlibatan anak muda itu memang harus dihadirkan lah dari proses awal sampai proses akhir nanti. Gitu. Jangan dia hanya berani memilih, tapi dia tidak pernah berani menjaga dan mempertanggungjawabkan apa pilihannya. Gitu. Kan kita kadang-kadang gitu sering kan, kita lepaskan sudah. Harusnya kita jaga lah, kita rawat sehingga kedepannya kepercayaan masyarakat secara total dari Sumatera Utara ini bisa tetap ada sama anak-anak muda gitu. Inilah kan gara-gara pilihan anak muda kan. Harusnya kan jangan gitu. Ini anggapnya sebagai momen seperti Pak Taufik tadi bilang. Kalau bisa dijaga, dirawat, dan kedepannya memang panggung untuk anak muda itu bisa lebih banyak lagi gitu. Jadi Pak, kalau bisa kita lihat nih kan, semalam itu kan Pak Edi pernah jadi gubernur, terus sekarang mencalonkan lagi. Menurut Bapak, apa sih Pak perkembangan dari Sumut ini di tangan Pak Edi? Ya sebenarnya banyak kalau bicara apa banyak gitu. Dan memang dalam sistem pemerintahan kita ini kan, provinsi ini kan sebenarnya karena banyak pemikiran. Ini sistem pemerintahan yang memang agak sedikit membingungkan gitu ya Bang? Membingungkan gitu. Karena ini merupakan perwakilan pemerintahan pusat nih kalau provinsi ini, karena wilayahnya nggak ada. Yang ada otonomi daerah itu kan di kabupaten kota. Makanya ada wacana kemarin itu pilkada untuk provinsi itu ditiadakan deh. Ditiadakan. Karena memang otonomi daerah kita yang memang dari kesepakatan kita yaitu untuk kabupaten kota gitu. Jadi perwakilan pusat untuk daerah itu provinsi namanya, dan gubernur sebenarnya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kalau di Jakarta itu kan dia hanya ada gubernur, bupati wali kotanya nggak ada. Kalau di Yogyakarta itu gubernurnya Sultan, nggak ada, boleh yang lain gitu. Nggak ada pemilihan lah, dia harus sultan. Nah gitu, wakil gubernurnya juga dari kerajaan juga, Surakarta, dia Surakarta atau apa tuh. Jadi yang ada itu dia di kabupaten kota. Ini kan tipe-tipe pemerintahan yang ada di Indonesia. Kalau bicara keberhasilan, kalau bicara Pak Edi cukup banyak yang dia bisa buat gitu. Cuman kalau bicara ya kita kan tadi punya mimpi, punya pemikiran kalau bisa Sumut itu sudah seperti apa gitu dalam 5 tahun ke depan ini. Itu yang kadang-kadang ide, gagasan, konsep itu yang belum dihadirkan sekarang untuk bisa kita diskusikan kan. Pak Edi mau buat apa nanti ke depan, Pak Bobi juga mau buat apa, dan kalau bisa kan disampaikan ke ruang publik biar kita bisa diskusikan mana yang sebenarnya bisa menarik untuk kita pilih gitu. Jadi sebagai close statement kita nih, mau tahu dong nih Pak, menurut Bapak sendiri nih gimana harapannya buat anak muda ke depan yang masih takut nih untuk maju politik agar lebih berani ke depan ini Pak? Iya, ini alat ya, politik ini alat, politik ini cara gitu. Banyak mimpi, banyak tujuan, banyak yang mau kita raih, itu kalau kita nggak menggunakan alat atau cara ini, kita pasti akan tertinggal. Dan ini kan alat yang disepakati negara kita, namanya politik. Kalau kontestasi yang ada disediakan di pilkada serentak ini, gubernur, bupati, wali kota, ini alat juga gitu untuk menunjukkan ya kita punya potensi juga untuk jadi seorang pemimpin gitu. Tadi disampaikan Soekarno, presiden kita, jauh-jauh hari dia bilang itu, dan dia juga pernah baca buku-buku yang lain juga, karena potensi itu ada di anak muda. Sediakan saya 10 pemuda, maka akan mengguncangkan dunia. 10 aja tuh udah dunia yang berguncang gitu. Apalagi 60%. Nah, itu gimana tuh? Ya mungkin itu. Ya. Kalau dari Pak Taufik sendiri gimana Pak harapannya terhadap anak muda? Iya, harapannya anak muda itu harus tampil. Tidak ada, bukan hanya sekarang ya, kemerdekaan Republik Indonesia ini pada tahun 1945 juga peran anak muda antara generasi tua dengan generasi muda. Bagaimana generasi muda mendorong Bung Karno membawa lari ke Rengas Dengklok untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. 66, 98
proses-proses itu juga dilakukan oleh anak muda. Bang Raden ini salah satu pelaku aktivis 98, pelaku saksi sejarah. Bagaimana anak muda itu merubah sistem pemerintahan kita dari sistem Orde Baru ke demokrasi. Bang Raden juga menjadi saksi sejarah. Artinya apa? Setiap perjalanan bangsa ini itu ada faktor anak muda. Jadi sebagai anak muda itu tidak boleh merasa kecil hati, tidak boleh merasa minder. Karena apa? Ada suatu kekayaan yang ada di dalam diri anak muda itu bukan hanya bersifat materi. Ada pemikiran, idealisme, itulah yang memang harus diberdayakan, itulah yang harus dimanfaatkan oleh anak muda. Tapi ketika anak mudanya minder, anak mudanya tidak berani tampil, kekayaan yang dia dimiliki ini kan tidak bisa dieksploitasi, tidak bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, tidak bisa dirasakan oleh banyak orang. Jadi adik-adik lah, kawan-kawan semua yang hari ini merasa anak muda, ya tampil gitu dalam segala sektor. Mungkin kalau harus terjun langsung berpolitik, masih banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya. Dari sektor lain, sama-sama ayo. Anak muda harus berkolaborasi membangun bangsa ini. Bicara Sumatera Utara, kita harus berkolaborasi. Banyak kok anak Medan yang anak muda yang sukses di Sumatera Utara. Tadi saya sudah sebutkan, ada beberapa. Di Labuan Batu Utara itu ada Bang Henry, juga mahasiswa kita di sini. Wakilnya juga anak muda, membangun Labuan Batu Utara 4 tahun dan insya Allah akan maju lagi. Terus di Binjai ada Bang Rizky Yunanda Setepu, beliau hari ini coba tarung di Langkat. Bang Bobi Nasution Kota Medan, berani dia hari ini tarung ke provinsi. Di Serdang Bedage ada Bang Adlin Tambunan, ada lagi di Deli Serdang ini Bang Aci doktor kan, ada Kiki Handoko, dan banyak-banyak lagi juga. DPR RI kemarin juga terpilih banyak anak muda, ada Bang Ade Jona. Terlepas yang dibilang Bang Raden tadi, ada privilege yang dimiliki anak muda itu terlepas. Itu kita nggak bisa pilih. Kalau kita mau, semua kita milih jadi menantu presiden. Cuma kan menantu presiden kan cuma satu, nggak boleh banyak-banyak gitu kan. Betul. Atau kalau kita boleh lahir seperti kata Pak JK, seperti kata Pak Maruf Amin juga bilang, ya kalau anak muda semua suruh milih, mereka milihnya itu lahir sebagai anak presiden. Tapi kan nggak bisa. Itu kan privilege yang ditentukan oleh Tuhan yang nggak bisa kita ganggu-gugat. Terus kita harus komplain sama Tuhan, kenapa dia yang jadi anak presiden bukan kita? Kan tidak boleh seperti itu. Itu yang harus dibuang, pemikiran-pemikiran seperti itu dari anak muda. Ketika kita dilahirkan sebagai seorang manusia, kita sudah diberikan kepikiran, sudah diberikan akal. Itulah modal tarung kita di lapangan, modal juang kita. Privilege itu hanya dukungan, hanya modal. Ya waktu Pak Bobi lahir dia kan nggak tahu dia akan jadi menantu presiden. Kan nggak tahu. Pak Jokowi sendiri pun waktu dia lahir dia nggak tahu mau jadi presiden, kan gitu. Tapi perjalanan waktu ada rezeki badan, kan gitu. Jadi sebagai anak muda, ya hari ini apa yang kita miliki adalah kekayaan. Eksploitasi, jadikan diri kita ini bermanfaat buat banyak orang dalam segala sektor, baik dalam sektor politik, pendidikan atau lain sebagainya. Yang paling penting anak muda jangan malas-malasan, kerjanya tidur, jangan terlibat judi online, apalagi narkoba. Itu jangan. Itu rusak generasi muda kita. Karena ingat, 2045 kita akan mencapai generasi emas. Hari ini kita sedang membangun jembatannya ke sana. Jangan pula jembatannya kita rusak. Itu closing statement dari saya. Oke. Sangat membuka wawasan sekali ya Dea. Apalagi terutama buat anak muda yang saat ini kaum rebahan. Yang masih malas mendengar politik nih, lebih terbuka wawasannya ya Kak Dea. Baiklah pemirsa, mungkin itulah dia tadi pembahasan mengenai tema kita tentang menakar peluang kepemimpinan anak muda dalam Pilkada 2024. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber kita. Oke, terima kasih Dea, Kia. Tentang Pilkada, tentang tema kita pada hari ini ya Pak ya. Yang intinya itu kuncinya itu anak muda meraih masa depan. Iya. Orang tua menjaga masa depan. Semoga perbincangan di siang hari ini akan membuka wawasan dan pandangan untuk anak muda agar lebih semangat lagi dan jangan minder-minder. Ya betul sekali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.